Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi masih materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 3. Ini adalah subbab pembahasannya tentang bagian C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita memulai kepada pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali, silakan kalian persiapkan dulu buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi bisa dicatat oleh kalian. Nah, langsung saja kepada pembahasan kita hari ini. Ada 4 pembahasan yang akan dibahas dalam pembelajaran video hari ini. Yang pertama yaitu perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang kedua, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah lembaga negara, dan yang keempat adalah hubungan antar lembaga. Nah, kita langsung saja pada yang pertama, yaitu perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Bagaimana sih perkembangannya? Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita membahas pada perkembangan demokrasi, kalian tahu pengertian demokrasi? Ya, pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dari, untuk, dan oleh rakyat. Nah, dalam perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut. Kenapa? Yaitu dari masa kemerdekaan sampai sekarang. Nah, dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terjadi ya atau terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, dan yang keempat adalah demokrasi Pancasila masa reformasi sekarang. Nah, fase demokrasi parlementer yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959 itu seperti apa? Nah, pada fase periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai pada tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia. Dengan kabinetnya itu adalah kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, jadi sekali lagi, yang semulanya itu yang harus dilaksanakannya itu adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial, akan tetapi dengan keluarnya maklumat pemerintahan pada tanggal 14 November berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, begitu pula pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar RIS ya. Pada tahun 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, sistem demokrasi liberal atau sistem demokrasi liberal ya. Nah, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang, karena pada umumnya rakyat menolak RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Sementara 1950. Nah, pada masa pemberlakuan Undang-Undang Sementara 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok lagi dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, dan lain sebagainya. Lalu, oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama adalah pembubaran Badan Konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS.
Nah, dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Lanjut yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Nah, pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama atau undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Nah, pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pimpinan besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh siapa? Ya, betul, oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 30 September 1965 atau sering kita kenal ya, atau bahkan sering kita tonton filmnya yaitu G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, pada masa demokrasi, periode demokrasi terpimpin ini terjadi beberapa penyimpangan. Di antara lain, yang pertama adalah presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pada tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR GR pada tanggal 24 Juni 1960. Yang ketiga yaitu Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 49 nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR GR, dan Wakil Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri pertama, serta Ketua MA, Wakil-Wakil Ketua MPRS, dan DPR GR mendapat kedudukan sebagai Menteri. Yang keempat yaitu pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 MPRS /1963. Yang selanjutnya yaitu penyimpangan politik luar negeri di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Yang terakhir yaitu presiden membubarkan Partai Masyuni dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembang Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu beberapa penyimpangan yang terjadi dalam masa periode demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, pada periode ini dikenal sebagai sebutan Orde Baru. Nah, kalau tadi demokrasi terpimpin yaitu Orde Lama, sedangkan demokrasi yang Pancasila yaitu 1966 sampai dengan 1998 disebut juga sebagai pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain, yang pertama mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan
antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Nah, yang ketiga yaitu lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu adalah keunggulan dari demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan, pelaksanaan, dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Nah, selain itu juga dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern, dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedudukan dan kekuasaannya kepada para elit politik. Yang kedua adalah desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Yang keempat adalah peran dari civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Nah, itu beberapa sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi itu dapat bergantung pada yang pertama tadi adalah komposisi elit politik. Yang kedua adalah desain institusi politik. Yang ketiga adalah kultur politik atau perubahan sikap. Yang keempat adalah peran dari masyarakat madani. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih perkembangan sistem pemerintahannya? Nah, perkembangan sistem pemerintahannya itu ada 3. Yang pertama adalah sistem parlementer, yang kedua adalah sistem semi parlementer, dan yang ketiga adalah sistem presidensial. Nah, yang pertama, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Beberapa dengan sistem presidensial. Ya, berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti yang terjadi pada masa kurun waktu 1945 sampai dengan 1959. Nah, sistem parlementer biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Ciri-cirinya yang pertama adalah adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, atau Kaisar. Yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya yaitu sistem semi parlementer. Sistem semi parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS. Maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Sebabnya yang pertama, menteri diangkat oleh presiden. Yang kedua, menteri
diintervensi presiden. Perdana Menteri diintervensi oleh presiden. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden. Yang keempat, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima adalah presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, jadi dapat dibedakan bahwasanya kalau tadi dari sistem parlementer dan juga sistem semi parlementer. Yang terakhir yaitu sistem presidensial. Nah, sistem presidensial. Nah, dari kata presiden pun di sini sistem presiden. Kita sudah mendapat gambaran itu ya bahwasanya di sini adalah ada berperan seorang presiden seperti itu. Nah, sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Nah, menurut Roadhog, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur yaitu sebagai berikut. Presiden yang dipilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Yang kedua, presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Yang ketiga, tidak ada status yang tumbang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Nah, ciri-ciri pemerintahan dari presidensial diantaranya, yang pertama adalah presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nah, kalau tadi dalam sistem parlementer ada kedudukan itu sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara itu berbeda. Nah, kalau sekarang ciri-ciri dari pemerintahan presidensial yaitu presidensial itu bahwasanya yang menduduki sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan itu adalah seorang presiden. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Jadi yang dimaksud dengan hak prerogatif itu adalah hak istimewa presiden. Untuk apa? Yaitu untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Jadi presiden memiliki hak istimewa yaitu untuk mengangkat para menterinya, yaitu para menterinya yang bekerja di masing-masing bidangnya, gitu ya. Misalkan contohnya Menteri Pendidikan, kalau misalkan bagus bisa dipertahankan, atau misalkan kalau kurang bagus itu bisa saja diganti oleh yang lain atau menteri-menteri yang lainnya. Karena kenapa? Yaitu karena presiden itu memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Yang selanjutnya yaitu menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Yang terakhir yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pemerintahan presidensial. Di antaranya tadi ada 5, yaitu presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Lalu juga kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat. Terus juga presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Terus juga menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang selanjutnya adalah lembaga negara. Nah, bagaimana sih lembaga negara? Pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, lembaga-lembaga itu sendiri yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, MPR diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana keanggotaan MPR itu terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yaitu ada di pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden, terdapat di pasal 3 ayat 2. Yang ketiga yaitu memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang pasal 3 ayat 3. Yang keempat adalah memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, yaitu ada di Undang-Undang Dasar pasal 8 ayat 2. Yang kelima itu memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, yaitu ada di pasal 8 ayat 3. Yang kedua adalah presiden. Nah, presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada di pasal 4 sampai dengan 17. Nah, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kedua, kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Lalu juga, kekuasaan presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, terdapat di pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan siapa? Ya, persetujuan DPR, terdapat di pasal 11. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya, ada di pasal 12. Yang keempat itu mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, ada di pasal 13. Yang kelima, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung, ada di pasal 14 ayat 1. Yang keenam, menteri amnesti, yaitu memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, ada di pasal 14 ayat 2. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, ada di pasal 15. Nah, yang selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR adalah lembaga negara, pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai dengan undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah, fungsi dari DPR. Ya, fungsi dari DPR itu sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi? Ya, fungsi legislasi adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Sedangkan DPR pun memiliki
hak ya, memiliki hak-hak DPR di mana diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Yang pertama adalah hak interpelasi, yang kedua adalah hak angket, yang ketiga adalah hak mengeluarkan pendapat. Maksud dari hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua adalah hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Yang ketiga adalah hak mengeluarkan pendapat, artinya hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintahan. Yang keempat adalah Dewan Perwakilan Daerah atau disebut juga dengan singkatannya adalah DPD. Merupakan lembaga negara baru yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Salah satu hasil reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Nah, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara. Yang selanjutnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. Nah, tugasnya dari tugas BPK itu apa? Yaitu ada di pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang selanjutnya adalah Mahkamah Agung atau MA. Nah, Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Yang selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya berbebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, anggota Komisi Yudisial itu berjumlah 7 orang yang diangkat oleh dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua, sedangkan masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24C. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara. Nah, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan
3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Tugas wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir adalah hubungan antar lembaga. Nah, hubungan antar lembaga reformasi yang diawali pada tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkannya atau check and balance antara lembaga-lembaga negara dan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Yang pertama adalah MPR dengan DPR dan DPRD. Ya, hubungannya antara MPR dengan DPR dan DPRD. Nah, keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dan dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Yang selanjutnya yaitu DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan undang-undang. Yang kedua adalah pemberhentian presiden. Maksud dari menetapkan undang-undang, kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara atau APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Yang kedua tadi adalah pemberhentian presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan unsur pemberhentian presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi, antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK itu memiliki hubungan yang kuat itu ya. Yang pertama tadi untuk menetapkan undang-undang, yang kedua adalah untuk memberhentikan presiden. Nah, untuk memberhentikan presiden DPR itu harus mengajukan usul dulu kepada MPR. Namun sebelum mengajukan usul kepada MPR, yaitu DPR itu harus mengajukan dulu kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk apa? Yaitu untuk diperiksa dan juga diadilinya. Nah, kalau misalkan sudah ada hasil dari Mahkamah Konstitusi, baru nanti usulnya itu diserahkan kepada pemberhentiannya itu dapat mengajukan usulnya itu kepada MPR. Yang selanjutnya yaitu DPD dengan BPK. Nah, bagaimana sih keterkaitannya atau hubungannya? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Nah, ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimilikinya.
Yang selanjutnya yaitu Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Nah, selanjutnya pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.